Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntari dengan NIM 0447255522. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum keamanan jaringan, instalasi, snort, dan intrusion detection system. Tujuan dari praktikum ini untuk melakukan instalasi pada Windows, menjalankan snort beberapa mode. Pada mode seperti ini, sniper, packet loader, dan Nindes lalu mengkonfigurasikan file snort DCF, lalu melakukan simulasi serangan ping fluid dan melihat apakah SN menangkap. Serta mencatat alert tahap pertama. Sini saya sudah menggunakan 2GOS OSD MWAR atau VirtualBox. Folder snort ini berisi WinPub, snort, Notepad+, plus konfigurasi snort folder, report, rules, dan snow rules. Pertama saya buka instalaser WinCap versi 4.12, lalu jalankan proses instalasi. Setelah selesai, tampilannya seperti ini. Pada saya tersebut, WinCap berfungsi sebagai driver agar snort dapat menangkap paket jaringan. Saya lanjutkan dengan menginstalasi snort. Proses instalasi dilakukan seperti biasa sampai dengan selesai. Setelah terinstall, akan terbentuk folder C di snort, lokal disk C. Snort berisi subfolder, bins, rules, dan lainnya. Sekarang saya akan mencoba menjalankan snort dan dalam beberapa mode. Pertama itu mode sniper. Saya membuka command prompt, lalu ketik cd snort /bin, lalu snort /v. Perintah ini menampilkan header IP, TCP, UDP, ICMP. Jika tambah opsi dengan menuliskan snur strip fd, maka data paket ditampilkan lebih lengkap. Jika saya menampilkan seperti snort S,
tapi FVD saya akan menampilkan header data link ini sesuai dengan penjelasan yang di dalam praktikum. Menghentikan snack ctrl+c. Selanjutnya kita masuk ke mode packet. Perintahnya snort save dev st pada folder local disk C, lalu snort, lalu log. Jadi akan terisi file follow sesuai paket yang akan diterima. Mode package launcher ini sering dipakai untuk analisis forensik jaringan. Selanjutnya ada mode NDS atau Network Intrusion Detection. Sistem mode ini memungkinkan snort membaca file konfigurasi dan rules untuk mendeteksi pola serangan. Saya sering mengetiknya yaitu dengan snort st di local disk sort. Dalam mode ini, snort mengikuti rules rute pada membuat alert jika mendeteksi sesuatu yang mencurigakan, lalu mengganti snort C dan menyiapkan rules. Sebelum kita lanjut, kita perlu mengganti file konfigurasi default node. Langkah-langkahnya adalah untuk mengganti cons bawaan itu, yaitu dengan membuka local disk C, lalu ke snort, lalu ke attach. Jangan saya juga di sini mengganti folder rules proc rules sama show rules yang ada di dalam praktikum, bahan praktikum sesuai dengan yang ada di bahan praktikum. Langkah ini sangat penting karena snort akan menggunakan rules tersebut untuk mendeteksi serangan seperti ICMP, fluid, port scan, dan sebagainya. Lalu mengecek network adapter atau snort W sebelum menjalankan snort. Untuk mendeteksi serangan itu kita perlu mengetahui network adapter. Adapter mana yang akan digunakan oleh snort dengan menjalankan perintah snort W. Perintah ini menampilkan daftar semua adapter yang terpasang lengkap dengan nama, MAC address, dan IP-nya. Di sini saya melihat bahwa adapter yang akan saya gunakan
memiliki indeks 1. Selanjutnya, Anda menjalankan Snort Plus di simulasi pink fluid. Setelah mengetahui adapter indeks saya jalankan Snort dalam mode monitoring. Perintah ini menjalankan Snort dengan output alert langsung ke konsol, sekarang di komputer lain. Saya melakukan simulasi pink fluid dengan mengeping 192.168.40.50. Strip T, pink fluid mengirim paket ICMP secara terus-menerus dengan kecepatan tinggi. Kemudian Snort akan memunculkan alert karena mendeteksi intensi paket ICMP yang berlebihan. Di konsol Snort muncul pasan alert seperti ICMP request atau potential pink fluid detection atau informasi IP sumber dan IP tujuan. SN juga mencatat alert tersebut ke dalam file log. Selanjutnya adalah membaca file log. Setelah serangan dihentikan, saya membuka folder lokal di C, lalu ke Snort, lalu ke log. Saya membuka file lognya menggunakan Notepad++. Ini log menunjukkan bahwa rule ICMP mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mencatat detail paket. Misalnya itu mencatat IP sumber yaitu 192.168.40.20.1. IP tujuannya yaitu 192.168.40.50. Jenis protokolnya itu ICMP, tipe paketnya itu request. Ini menunjukkan konfigurasi Snort bekerja dengan benar. Sebagai tambahan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Snort sebagai intrusion detection system, yaitu detection system. Pertama yaitu Snort bekerja berdasarkan rules detection, yang artinya sebanding setiap paket yang melewati jaringan dengan kumpulan aturan atau rules yang ditentukan. Karena itu kualitas deteksi Snort sangat bergantung pada seberapa lengkap dan akurat rules yang akan digunakan. Pada praktikum kita menggunakan rules dasar seperti ICMP detection, namun pada implementasi nyata Snort dapat diperluas dengan ratusan newer lain seperti mulai dari deteksi port scanning, serangan buffer overload, malware, hingga eksploitasi web database. Kedua yaitu Snort juga memiliki kemampuan profesor, yaitu modul tambahan
yang berfungsi untuk mengelola paket sebelum dibandingkan dengan rule, misalnya untuk mendeteksi fragmentasi anomali protokol atau serangan berteknik. Evasif, prosesor ini bisa diaktifkan atau dimodifikasi flash node .cov sesuai kebutuhan administrator jaringan. Ketiga, walaupun pada praktikum ini Snort dijalankan secara manual melalui command prompt, dalam lingkungan produksi Snort biasanya dijalankan berbagai service dan kombinasi dengan tools lain. Seperti bor Snarby, BS atau SI, sehingga hasil deteksi dapat divisualisasikan dalam bentuk dashboard. Terakhir, praktikum ini memberikan gambaran nyata bagaimana sebuah network intrusion detection system bekerja menangani ancaman jaringan. Dengan memahami proses instalasi, konfigurasi, serta membaca alert, kita dapat mendapatkan dasar yang sangat penting dalam dunia keamanan jaringan. Sekian saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.